Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-17 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirot, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Nusri pembawa cerita. Arya Kamandanu mencoba untuk terus bertahan, walaupun matanya terasa panas dan pedih menahan rasa kantuk. Seluruh tubuhnya mulai bergetar dan keringat dingin mengucur dengan deras. Dan akhirnya, Arya Kamandanu terlelap bagaikan terkena panas sirep. Tangannya terlepas dari batang bambu petung. Sementara itu, Wirot yang berada di bawah bersama Empu Ranubaya melihat tubuh Arya Kamandanu melayang ke bawah. Guru, lihat Angger Kamandanu. Diamlah, Wirot. Jangan bersuara apa-apa. Tapi Guru... Diam, kataku. Wirot ternganga keheranan melihat tubuh Arya Kamandanu melayang ringan ke bawah. Terasa lama tubuh itu mencapai tanah yang banyak ditumbuhi tanaman liar. Guru, Angger Kamandanu tidak apa-apa. Iya. Ia tidak apa-apa. Tubuhnya masih utuh, Guru. Tentu saja tidak apa-apa, Wirot. Nah, kau tentu heran, bukan? Mari kita tolong Kamandanu keluar dari semak belukar itu. Dan nanti semuanya akan kujelaskan pada kalian. Jadi Angger Kamandanu tidak sadar begitu melayang dari atas pucuk bambu. Boleh dikatakan setengah sadar, Paman Wirot. Antara sadar dan tidak. Saya sudah pasrah, sudah masa bodoh. Nah, disitulah letak rahasianya. Antara sadar dan tidak. Dalam bahasa orang-orang tua disebut lali eling pewatesane. Nah, dalam keadaan seperti itu, tubuh manusia akan kehilangan bobotnya. Semakin orang itu menguasai ilmu seipi angin ini, semakin banyak kehilangan bobotnya. Maka tidak heran kalau ada orang berilmu tinggi mampu menyeberangi sungai ataupun masuk dalam kobaran api tanpa sedikit pun mempengaruhi keadaan tubuhnya. Nah, apa yang telah dialami Kamandanu
merupakan bukti nyata dari apa yang telah kuajarkan ini. Nah, apakah sekarang kau masih meragukannya, Wirat? Tidak, Guru. Sekarang saya baru benar-benar meyakininya. Iya. Ya, di dalam dunia kependekaran, ilmu meringankan tubuh seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh lagi. Setiap calon pendekar yang ingin menempuh pelajaran kanuragan tingkat tinggi, mau tidak mau harus melewati tahap ini. Apakah tidak ada cara lain selain tidur di atas pohon bambu, Paman? Ada. Tapi cara ini membutuhkan waktu yang agak lama. Wirat bisa menggunakan cara ini karena hati dan kepercayaannya masih setengah-setengah. Sekarang, lihat apa yang ada di tanganku ini. Buah kelapa, Paman. Ya, buah kelapa. Nah, kau bisa mengganti alas tidurmu dengan buah kelapa, Wirat. Maksud Guru? Begini, ambillah buah kelapa seperti ini 7 biji, ya. Kemudian letakkan berjajar di tanah dan pergunakanlah untuk alas tidurmu setiap malam. Setiap malam? Ya, Sampai kapan, Guru? sampai kau mengalami suatu keadaan seperti yang telah dialami Kamandanu baru saja tadi. Suatu keadaan antara sadar dan tidak. Baiklah. Saya akan mulai mencobanya, Guru. Iya. Lalu bagaimana dengan saya, Paman? Kau boleh meneruskan berlatih tidur di atas pucuk bambu, Kamandanu. Cara seperti ini cocok untukmu. Kau mempunyai keberanian dan tekad yang besar. Cara seperti yang dipakai Wirat boleh juga kau gunakan sekedar untuk melatih pintu kesadaranmu. Baik, Paman. Saya akan mengerjakan semua petunjuk Paman Ranubaya. Memang benar apa yang dikatakan Empu Ranubaya. Arya Kamandanu diam-diam ternyata mempunyai bakat besar untuk mendalami ilmu kanuragan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya 14 hari, dia mengalami kemajuan yang amat pesat dibanding Wirat. Suatu malam, ketika baru saja kembali dari goa di mana biasanya berlatih dengan Empu Ranubaya, Arya Kamandanu berjalan mengendap mendekati jendela kamarnya. Selama ini memang dia selalu pergi diam-diam dari rumahnya, dan tak seorang pun mengetahuinya. Pada saat kakinya menapak di atas batu-batuan halaman rumahnya, mendadak telinganya mendengar suara ayahnya membentak dari arah serambi depan. Hai, siapa itu? Awas, jangan lari. Celaka. Ayah rupanya terus mengejar aku. Kalau sampai tertangkap, dia bisa marah sekali. Aku harus bersembunyi di atas pohon itu. Kurang ajar. Mau apa orang itu datang ke rumahku? Pasti pencuri barang-barang pusaka. Dan agaknya maling itu mempunyai ilmu meringankan tubuh yang lumayan. Kalau hanya orang biasa-biasa saja, pasti sudah aku ringkus batang hidungnya. Aman sekarang. Untung aku bisa tiba lebih cepat di kamarku. Kalau tidak, pasti ayah akan tahu apa yang kulakukan selama ini setiap malam. Dan dia pasti akan marah sekali. Apalagi kalau ayah tahu bahwa aku belajar kanuragan dari Paman Ranubaya. Nah, aku mendengar suara langkah menuju ke kamar ini. Baiknya, aku berpura-pura tidur saja. Kamandanu, buka pintunya. Buka pintu, Kamandanu. Kamandanu,
Kau tidak mendengar suara apa-apa? Tidak, Ayah. Baru saja tadi ada suara ribut, dan kau tidak mendengarnya. Tidak, Ayah. Saya tidur pulas sekali. Kau sudah menjadi penidur sekarang. Kalau ada suara gempa bumi, apa kau juga tidak mau bangun, ha? Saya lelah, Ayah. Karena itu, saya tidur pulas. Memang ada apa, Ayah? Baru saja ada orang mengintip kamarmu. Mungkin dia pencuri. Pencuri? Kalau begitu, mari kita tangkap, Ayah. Jangan bodoh kau. Pencuri itu sudah tidak ada di sini lagi. Dia sudah kabur. Kita bisa mengejarnya, Ayah. Mungkin dia belum lari jauh dari rumah kita ini. Sudahlah. Baru saja kau bangun tidur. Bagaimana mau mengejar pencuri? Dan lagi pencuri itu bukan pencuri sembarangan. Dia agaknya menguasai ilmu meringankan tubuh yang cukup baik. Nah, sudahlah. Mulai sekarang kita harus hati-hati, Kamandanu. Mungkin ada orang-orang yang mengincar benda-benda pusaka yang kita miliki. Kalau tidur jangan lupa menutup jendela dan mengunci pintu kamarmu. Baik, Ayah. Nah, teruskan tidurmu. Kakang Ranubaya, aku mengenal desa Kurawan ini seperti aku mengenal jari-jari tanganku sendiri, Kakang. Aku tahu, tak seorang pun orang desa ini yang mempunyai ilmu meringankan tubuh, kecuali kita berdua. Jadi kau mencurigai aku, Hanggareksa? Aku hanya sekedar ingin tahu saja, Kakang. Kalau memang Kakang Ranubaya, aku ingin tahu, apa maksudmu mengunjungi rumahku di tengah malam buta? Aku memang tidak mempunyai alasan untuk berkunjung ke rumahmu. Aku sendiri sibuk. Banyak yang harus kukerjakan. Ya, sudahlah. Kalau begitu, baiklah. Maafkan aku, Kakang. Barangkali memang bukan Kakang Ranubaya orangnya. Mungkin orang dari desa yang jauh. Hanggareksa, sekarang ini kau sudah menjadi orang kaya dan ternama. Kukira adalah wajar kalau ada 1-2 orang bermaksud singgah di rumahmu tatkala kau sedang tidur. Nah, ini yang perlu kau ingat. Ya, terima kasih atas peringatanmu itu, Kakang. Wah, kalau begitu, Angger Kamandanu sudah maju dengan pesat. Sampai ayahanda sendiri tidak mampu menangkap. Kalau tidak hati-hati, aku bisa tertangkap, Paman Wirot. Karena ayah juga mempunyai ilmu meringankan tubuh. Ya, memang Aji Seipi Angin bukanlah sembarang ilmu. Walaupun tidak jarang pendekar tingkat tinggi memilikinya. Dan jika seorang pendekar sudah menguasai Seipi Angin dengan sempurna, bulat tanpa cacat celanya, maka dia pun langsung menguasai Aji Seipi Banyu dan Seipi Geni. Seipi Banyu dan Seipi Geni, Guru? Ya. Dengan Seipi Banyu, seorang pendekar bisa berjalan di atas air. Sedangkan dengan Seipi Geni, membuat si pendekar tidak mempan termakan kobaran api yang menyala-nyala. Wah, luar biasa pendekar yang sudah menguasai ketiga macam ilmu itu, Guru. Iya. Menurut pengetahuanku, hanya ada 3 orang manusia yang mempunyai ketiga ilmu itu sekaligus. Pertama adalah Empu Sasi, guruku sendiri. Kedua adalah Prabu Seminingrat atau Ranggawuni. Dan ketiga adalah Empu Lunggah. Siapa Empu Lunggah itu, Paman? Kakak seperguruanku. Tapi sampai sekarang aku tidak pernah tahu tempat tinggalnya. Dia juga seorang pembuat senjata pusaka. Dia murid paling disayang oleh guruku Empu Sasi. Dalam hal membuat senjata pusaka, dia di bawahku.
Tapi dalam hal kanuragan, dia jauh berada di atasku. Paman Ranubaya, ayah seringkali mengatakan bahwa Paman Ranubaya adalah sahabatnya paling dekat. Apakah Paman juga saudara seperguruan dengan ayah? Apakah ayahmu tidak pernah menceritakannya? Tidak, Paman. Ayah tidak pernah menceritakannya. Iya. Ya, memang tak perlu hal itu diceritakan. Tak ada manfaatnya. Lebih baik kau sekarang menekuni ilmu yang akan kuajarkan berikut ini. Empu Ranubaya lalu mengadakan persiapan untuk memberikan pelajaran jurus naga puspa tahap kedua. Arya Kamandanu duduk bersila mendengarkan dengan khidmat. Nah, tahap kedua jurus naga puspa ini terdiri dari 11 jurus. Tiap-tiap jurus mempunyai titik serangan yang berbeda. Jadi seluruhnya ada 11 titik serangan yang dijadikan sasaran. Dahi, pelipis kiri kanan, mata kiri kanan, pangkal leher, dada, ulu hati, pusar, alat kelamin, dan terakhir tengkuk. Nah, titik serangan yang paling berbahaya adalah dahi, pangkal leher, ulu hati, alat kelamin, dan tengkuk. Nah, 11 jurus itu merupakan serangan berantai dan harus dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika gagal mencapai salah satu titik serangan, maka serangan berikutnya bisa memilih titik serangan yang lain. Dalam hal mempertahankan diri pun, kau dapat menggunakan 11 jurus itu untuk menangkis serangan lawan, sambil ganti menyerang dengan memilih titik sasaran yang paling mudah dicapai. Nah, sekarang berdirilah. Aku akan memberimu contoh. Baik, Paman. Nah, buatlah kuda-kuda yang bagus untuk membuka serangan. Kau bisa menggunakan 12 jurus tahap pertama untuk memukul aku. Siap? Saya siap, Paman. Nah, sekarang pukullah aku semaumu. Ya, mulai. Kamandanu, jangan sungkan-sungkan memukul aku. Ayo, mulai lagi. Iya, Paman. Tapi apa? Hah? Kau pikir karena aku sudah tua bangka begini, maka kau merasa mampu menandingi kelincahanku? Hah? Ayo, pukul aku. Lebih cepat, lebih baik. Hah? Ayo. baik, Paman. Tapi sebelumnya saya minta maaf. Bagus. Sekarang periksalah tubuhmu. Ada berapa titik serangan yang telah kutandai dengan baik oleh jari-jari tanganku ini? Ayo. Dada saya terasa pegal, Paman. 1. Dadamu sudah terkena serangan. Perutku Ya. terasa agak mual, Paman. Itu berarti pusarmu sudah terkena. 2. Mengapa kau tiba-tiba jongkok di depanku? Apa yang terasa sakit, Kamandanu? Kenapa? Maaf, Paman. Apa? Anu. 3. Alat kelaminmu pun menjadi korban jari-jari tanganku yang nakal ini. Masih ada lagi? Sepertinya saya agak susah untuk bernapas dan berbicara, Paman. Ini ada yang menyekat di pangkal leher saya, Paman. 4. Pangkal lehermu pun ternyata tidak bisa lolos dari gebrakan 11 jurus ini tadi. Baiklah.
kau istirahat dulu sejenak supaya sakitmu berkurang. Dan nanti kita teruskan lagi. Baik, Paman. Di mana pamanmu, Wirot? Sepertinya sudah tidur di bawah sana, Paman. Iya. Baiklah, mari kita teruskan. Sekarang ganti giliranmu, Kamandanu. Dah, berdirilah. Baik, Paman. Pergunakanlah seipi anginmu untuk menangkis serangan-seranganku ini. Baik, Paman. Saya siap. Bagus. Awas mata kirimu. Usar. Bagus. Dada. Pangkal leher. Alat kelawin. Dada. Usar. Pelipis kiri. Dahi. Pelipis kanan. Demikianlah, dalam ruangan goa yang tidak seberapa luasnya itu, Empu Ranubaya terus melatih Arya Kamandanu 11 jurus tahap kedua. Dengan tekun dan ulet, Arya Kamandanu mengikuti latihan. Maka setelah 7 hari lamanya berlatih, Iya. Berhenti dulu, Kamandanu. Mengapa berhenti, Paman? Jangan sombong, ya. Kau masih muda, tentu saja tenagamu masih besar. Cadangan napasmu masih panjang. Sekarang kau bersiap lagi, Kamandanu, ya. Kita akan lanjutkan latihan ini sambil menguji kecepatan dan ketepatan gerakanmu. Kau pasti masih ingat benda ini, bukan? Itu batu nirmala. Iya. Paman telah mencuri batu itu dari tangan saya beberapa waktu yang lalu. Dulu aku pernah berkata bahwa tak seorang pun memperoleh hasil memuaskan tanpa lebih dulu bermandikan keringat. Kau masih ingat? Ingat, Paman. Nah, sekarang peraslah keringatmu, Kamandanu. Kuraslah peluh yang ada di tubuhmu untuk dapat merebut batu nirmala ini dari tanganku. Baik, Paman. Tunggu. Kalau kau merebut batu nirmala ini dengan gerakan seperti itu, sampai tengah hari besok pun dia akan tetap di tanganku. Maksud Paman? Lebih gesit, lebih sigap dan lebih bersemangat. Ya, ayo mulai lagi. Baik, Paman. sekarang Kamandanu berusaha menyerang lebih gencar dengan menggunakan aji seipi anginnya. Sementara Empu Ranubaya dengan pengalamannya berusaha mempertahankan benda tersebut. Suasana dalam gua menjadi sangat gaduh. Tapi apa yang terlihat tidak begitu jelas. Hanya sosok-sosok manusia yang bergerak dengan cepat sekali, seperti dua setan yang berebut makanan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan mengikuti episode berikutnya. Sampai jumpa.